Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Muhammad Hasanuddin Nasrullah dengan nomor PM 10100111718. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan presentasi dari artikel penelitian saya yang berjudul Scoping Review hubungan antara konsumsi kopi dengan mood. Ingin memaparkan presentasi di sini. Saya akan memulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Dimana latar belakang dari penelitian ini adalah kopi merupakan produk komoditas yang paling diperdagangkan kedua setelah minyak nabati dan menjadi produk minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air dengan konsumsi dunia sekitar 10 juta ton per tahun. Nah, konsumsi kopi ini identik dengan peningkatan energi, di mana pada masa sekarang peningkatan energi ini dikenal dengan stimulasi sistem saraf pusat. Nah, popularitas kopi ini mungkin sebagian karena efek menguntungkan yang dirasakan pada suasana hati. Berdasarkan data International Bar Organization juga, setiap tahunnya terjadi penurunan produktivitas di dunia yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, kurangnya perhatian pada kesehatan, dan keselamatan kerja. Pastinya pertimbangan suasana hati tidak kalah penting untuk keberhasilan kinerja, keamanan, dan produktivitas kerja. Maka dari itu, peneliti berdasar atas latar belakang tersebut, peneliti bermaksud menganalisis hubungan antara konsumsi kopi dengan mood. Dengan timbullah rumusan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara konsumsi kopi dengan mood pada orang dewasa. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara konsumsi kopi dengan mood pada orang dewasa. Dan tujuan khususnya adalah mengetahui bahwa konsumsi kopi ini merupakan faktor yang mengurangi mood pada orang dewasa. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai pertimbangan untuk penelitian di kemudian hari mengenai kopi dan juga mood, dan juga dapat menjadi pengetahuan di bidang kesehatan, utamanya itu tentang konsumsi kopi yang dapat mengurangi mood untuk produktivitas dan keberhasilan kinerja. Nah, masuk ke kerangka pemikiran, kopi itu merupakan zat aktif yang terdiri dari kafein, asam glutamat, dan juga diterpen, kolesterol, dan juga alkohol. Kopi ini dia mekanisme aksinya itu berhubungan dengan reseptor antagonis adenosin non-selektif yaitu A1 dan A2, di mana ketika kafein ini reseptor itu merupakan yang memblokade pelepasan dari norepinefrin, dopamin, juga serotonin. Ketika kafein ini berikatan dengan reseptor tersebut, dia akan merilis dopamin dan juga serotonin, sehingga dapat mengurangi aktivitas otak di sistem limbik. Dosis minum kafein 50-400 mg per hari itu dapat menunjukkan efek positif terutama pada suasana hati, yaitu mengurangi peningkatan energi, kesejahteraan, relaksasi, imajinatif, efisien, percaya diri, waspada, mampu berkonsentrasi, dan juga termotivasi. Tapi apabila dosisnya lebih dari 400 mg itu dapat menimbulkan efek negatif seperti kegugupan dan kegelisahan. Nah, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan menggunakan scoping review, yaitu sintesis dari jurnal ilmiah. Dengan populasinya itu adalah jurnal internasional, nasional, dan juga proceeding yang berkaitan dengan judul penelitian. Sampelnya itu didapatkan berasal dari database yaitu PubMed, Springer Link, SenseDirect, dan juga ProQuest yang sesuai dengan kriteria eksklusi dan juga kriteria eligible. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah publikasi jurnal yang dipublikasikan secara internasional dan juga proceeding dengan keyword coffee dan mood dengan database yaitu ada PubMed, Springer Link, SenseDirect, dan juga ProQuest. Tipe penelitiannya itu ada research article dengan rentang waktu 10 tahun, itu dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Dan jenis artikelnya itu adalah full text berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Kriteria eksklusinya itu ketidaksesuaian antara judul artikel dengan PCOS dan artikel lengkap yang tidak dapat diakses. Populasi yang pada penelitian ini adalah orang dewasa yang berusia lebih dari 16 tahun. Interventionnya itu konsumsi kopi, comparisonnya tidak digunakan, outcome-nya itu mood, dan tipe studinya itu observational. Untuk prosedur penyusunan protokol ini didapatkan dari 4 database jurnal yang berjumlah 105.872. Dilakukan screening dan yang dimasukkan kriteria inklusi dan didapatkan jumlah artikel itu 223.
dan dilakukan kriteria kelayakan dengan memasukkan kriteria eksklusi yaitu PICOS-nya didapatkan jumlah yang artikel sesuai yaitu 3 artikel. Dengan hasil penelitian dari 3 artikel yang direview itu termasuk kriteria eligible dan daripada diagram Prisma. Yang pertama itu ada the acute effect of caffeinated pre-coffee on cognition and mood in healthy young and older adults. Yang kedua ada randomized placebo control trial to differentiate the acute cognitive and mood effect of organic acid from the caffeinated coffee. Dan yang terakhir ada caffeine content and perceived sensory characteristic of hot coffee, effect on mood and cognitive performance. Hasil penelitiannya didapatkan setiap penelitian membahas tentang hubungan konsumsi kopi dengan mood. Dan pembahasan yang dari artikel pertama didapatkan dalam hal efek suasana hati, tingkat kewaspadaan dan suasana hati secara keseluruhan lebih tinggi dan tingkat kelelahan mental lebih rendah setelah minum kopi biasa dibandingkan dengan placebo. Tingkat kelelahan dan sakit kepala lebih rendah setelah minum kopi biasa dibandingkan kopi tanpa kafein dan placebo. Untuk artikel kedua didapatkan efek suasana hati itu paling kuat ditemukan pada alertness dan itu pada kopi non kafein. Tetapi kemungkinan dosis kafein yang sangat rendah terdapat di non kafein itu. Sedangkan organic acid ini tidak memiliki efek positif pada suasana hati. Artikel terakhir itu menunjukkan bahwa konsumsi kopi atau kopi berkafein ini meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Selain itu ditemukan juga penurunan pada kantuk dan sakit kepala. Kesimpulannya, dari 3 artikel penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kopi dengan suasana hati atau mood. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.